Halo, saya Putri Anggraini, Communication Manager Robomarine. Today, saya mau ngajakin kalian untuk mengenal Robomarine, industri underwater teknologi di Indonesia. Let's get moving! Robomarine merupakan industri pertama dan satu-satunya di Indonesia yang merancang dan memproduksi robot bawah air seperti ROV, AUV, dan USV secara komersial. Tidak terbatas di sana, Robomarine juga menyediakan peralatan khusus bawah air, salah satunya bagi militer Indonesia seperti DPV dan target torpedo AUV. Tim engineering kami siap untuk mendukung berbagai kebutuhan khusus lain jika terdapat kebutuhan spesifik yang tidak dapat dipenuhi oleh produk standar kami. Membuat underwater teknologi bukanlah pekerjaan yang mudah. Di lautan dalam kita harus menghadapi tekanan lingkungan yang besar. Waterproof harga mati, perubahan temperatur yang drastis karena tidak adanya sinar matahari, hingga sampah laut yang tahun 2050 diprediksi akan lebih banyak dibandingkan ikan di lautan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, di sanalah para engineer kami berperan merancang solusi bagi setiap misi. Mereka memulai setiap proses dengan brainstorming di mana mereka meninjau rancangan. Untuk memastikan rancangan, dilakukan simulasi statis di mana dicari dimensi optimum saat beroperasi di kedalaman yang ditentukan. Simulasi dinamis dilakukan untuk menjamin efisiensi rancangan kita beroperasi. Plastik prototyping membantu memvisualisasikan rancangan saat bereksperimen mendapatkan bentuk yang optimum sebelum diproduksi. Kita memiliki rancangan yang sudah tervalidasi, tapi sebelum rancangan tersebut diproduksi, kita akan menemui perencana yang merumuskan prosesnya. So now that we have our design ready to come alive, kita perlu instruksi kita, rencana kita untuk memastikan setiap bagian diproduksi secara presisi. There are my colleagues, Pak Bubun Sukmadi, come to play. Hai Pak Bubun. Hai Putri. Pak Bubun adalah perencana produksi kami. Dia akan menceritakan sedikit rahasia tentang apa yang dia kerjakan. Oke, jadi di sini saya menguraikan desain menjadi instruksi produksi ROV. Namun, instruksi ini belum final. Instruksi ini harus didiskusikan dulu dengan departemen produksi. Setelah mereka memeriksanya, memastikan semuanya dapat mereka pahami, dan produksi dapat berjalan sesuai harapan, mereka akan memberitahu saya. Oke, terima kasih Pak Bubun. Oke Putri. Kita akan lihat di mana desain dibuat menjadi nyata, and the magic all on the screen. Here we are in the production department, di mana kami memproduksi semua komponen ROV. Doesn't it, Pak Jaka? Betul, Put. Ini adalah propulsi ROV, salah satu yang kami produksi di sini. Sistem propulsi ini merupakan bagian yang sangat krusial dari ROV. Tanpa sistem propulsi yang handal, setiap misi ROV dipastikan terancam gagal. Nah, untuk itu, kami di sini memastikan semua produksi memiliki kepresisian yang tepat di setiap bagiannya. But we are not stopping there, aren't we, Pak Jaka? No, we are not. Untuk memastikan komponen tersebut handal dalam menghadapi lingkungan laut dalam yang berat, kami juga harus mengujinya. Jadi, setiap bagian yang kami produksi akan melalui serangkaian pengujian sebelum komponen tersebut dapat dipasang menjadi ROV. Di antaranya, ada uji pressure chamber, uji kekedapan, uji kemampuan, uji ketahanan, dan uji dinamik. Oke, terima kasih Pak Jaka. Sama-sama, Put. Sebelum komponen ROV diuji, kita memerlukan bagian pengendalinya, pengontrolnya, the brain. So, let's meet the team who made it. Hi Denny. What's going on here? As you can see, I'm currently testing the controller. Controller bekerja sebagai otak ROV. Setiap perintah dan data harus diproses dalam otak agar ROV dapat bekerja sebagaimana mestinya. Selayaknya otak, controller memiliki banyak sekali bagian dan koneksi yang sangat rumit. Jadi, diperlukan ketelitian yang tinggi dalam proses produksinya untuk memastikan setiap komponen dan koneksi dibuat secara tepat. And how is look, Denny? It's look good and it's ready to be blessed with an intelligence. Oke, thanks Denny. Oke, Put. Let's head to software division and get the intelligence. Miftah is one of our software engineer. Hi Mif. Hai Put. Please tell us a hint about your job. Oke. Autonomous software digunakan pada ROV untuk membantu survive di lingkungan laut yang ekstrim. Mengoperasikan ROV berarti kita siap menghadapi ombak samudra, cuaca, arus laut saat mengendalikan robot melalui remote control menggunakan remote data. So, kehilangan objek pada pengoperasian ROV is not an option. Autonomous software akan mempertahankan posisi ROV agar tetap fokus pada objeknya, meskipun terganggu arus laut. Berarti mempertahankan objek itu menghemat resource ya? Ya, karena kita bisa mempercepat waktu operasinya. Tim saya bekerja dengan banyak data dari berbagai instrumen sensor.
dan mengembangkan algoritma sehingga ROV dapat bertahan seperti yang diharapkan. What about your other computer? What is over there? Oh, well, this is the user interface software yang dikembangkan oleh tim UI. While my team making sure the autonomous software is smart enough to withstand the ocean. The UI team have to make sure the user interface is simple enough for human to interact. So, it is developed human oriented. Oke, terima kasih Miftah. Ya, sama-sama. Oke, sepertinya ROV sudah siap di-deploy untuk full test. Let's check with our assembly engineer to make sure everything is in line before we deploy it. Hi Mbak. Hi Put. Just making sure everything checks off to deploy. How's it going? It's look good. Let's deploy it. Oke. Saya sudah 7 tahun menjadi bagian Robomarine. Robomarine bukan hanya tentang bekerja, tapi kesempatan dan ruang bereksplorasi. Di Robomarine, saya menemukan pengetahuan baru tentang teknologi bawah air yang membuka mata saya betapa kayanya bahari Indonesia. Saya bisa bertukar pengalaman dengan banyak budaya. Saya bisa diskusi dengan sama expertise ROV, diskusi pertahanan bawah air, dan poin pentingnya adalah saya bisa eksplor laut Indonesia tidak hanya horizontal tapi juga vertikal dengan ROV Robomarine. Bagi saya, Robomarine adalah jendela saya melihat dunia.